Tiba-tiba sekitar jam 9 malam, terdengar suara seperti langkah kaki tepat di samping kamarnya, tapi sosok itu seperti berjalan di luar. Nah, setelah itu kemudian Ricky ini mendengar suara. Kembalikan, atau kamu yang aku bawa. Spontan Ricky ini ketakutan. Dia kemudian memanggil maknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari salah seorang kenalan. Sedikit berbeda karena kisahnya cukup dirahasiakan. Dia bercerita tentang sebuah pengalaman buruk yang berunsur horor yang membuat dia ini berubah. Namanya disamarkan menjadi Ricky. Aku kenal dia cukup lama, tapi aku baru tahu kalau dia ini mempunyai sebuah kisah. Nah, cerita ini sudah sangat lama sekali. Karena waktu itu ketika Ricky ini belum menikah, jadi dia masih lajang. Ricky ini di kampungnya pada saat itu termasuk anak yang nakal. Dia ini pengangguran, bukannya tidak mau bekerja karena di desanya ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi ditambah dari segi pendidikan yang dia ini tidak lulus SD. Pekerjaan setiap hari membantu ibunya, apalagi bapaknya ini sudah lama meninggal. Ricky hanya tiduran di siang hari ketika tidak ada pekerjaan atau tidak ada yang menyuruhnya bekerja. Kalau malam hari dia ini keluyuran, kadang nongkrong bersama beberapa teman-temannya di kampung itu. Nah, kejadian ini berawal dari ada seorang laki-laki tua, sebut saja namanya Mbah Jan. Mbah Jan ini merupakan orang yang dituakan di kampung itu. Beliau ini penganut ilmu kejawen, jadi sering dimintai bantuan ketika ada anak kecil rewel, terus ada orang yang sakit di kampung itu. Mbah Jan ini biasanya mengobati, walaupun medianya dengan seperti suwo atau menggunakan media air atau bahan-bahan ramuan. Nah, Mbah Jan yang di usianya senja ini, beliau hanya hidup bersama istrinya. Istrinya ini namanya Mbah Yem. Sebenarnya mereka ini mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama laki-laki ini merantau di luar pulau, sedangkan anak yang perempuan berada di luar desa karena sudah menikah. Pada waktu itu Mbah Jan ini sudah mulai sakit-sakitan di usianya yang renta. Sebelumnya kegiatannya hanya berkebun di sekeliling rumahnya ini saja, sedangkan Mbah Yem ini berjualan gorengan. Jadi setiap pagi Mbah Yem ini menggoreng seperti makanan ringan atau jajanan, nanti dititipkan di beberapa warung di kampung itu. Nah, selama 1 bulan terakhir Mbah Jan ini sakit, dan pada akhirnya beliau ini meninggal. Pada waktu meninggal, Ricky dan beberapa temannya atau orang kampung di tempat itu ikut menguburkan. Ketika menguburkan Mbah Jan ini, ada sedikit percakapan yang diingat oleh Ricky. Jadi pada waktu itu terjadi di musim kemarau, dan tanah di tempat itu kalau musim kemarau ini sangat tandus sekali. Tapi ketika Ricky bersama teman-temannya ini mencangkul untuk membuat lubang kuburan itu, anehnya tanahnya ini menjadi lunak sekali. Bahkan pengerjaannya itu biasanya kadang ketika menggali kuburan ini banyak batu, banyak akar, dan waktu itu tidak ada sama sekali. Ada salah seorang lelaki yang sudah tua di sana. Beliau ini bercerita kalau Mbah Jan ini semasa hidupnya orangnya memang baik, suka menolong orang, gak pernah kayak merepotkan orang atau menghina orang. Makanya beliau ini sangat dihargai di kampung itu. Nah, setelah meninggalnya Mbah Jan ini,
Bahyem dijemput oleh anaknya yang berada di luar kampung. Jadi beliau ini ikut anaknya. Rumah itu otomatis kosong dan tak berpenghuni. Pada waktu itu malam hari, Ricky ini berkeliling mencari teman-temannya, tapi tidak ada satu orang pun. Nah, kebiasaan Ricky sebelumnya ini karena mungkin dia pengangguran, apalagi dia ini anaknya ini sudah mempunyai sifat dasar nakal sejak kecil. Dia pun mengakui itu. Jadi dia ini suka mencuri, walaupun yang dicuri itu kadang cuma buah ataupun hasil-hasil tanaman yang ada di sekitarnya. Beberapa orang sudah mengetahui sifat Ricky ini, tapi mereka ini tidak mau untuk mempermasalahkannya, kecuali kalau dia mencuri dalam hal besar. Entah dari mana pikiran buruk itu datang. Jadi Ricky ketika berjalan mencari teman-temannya tidak bertemu. Sekitar jam 9 malam waktu itu, ketika dia melewati rumahnya Mbah Jan ini, dia ini mempunyai sedikit pikiran mau masuk ke dalam rumah itu. Tapi dia ini masih belum tahu situasi di dalam rumah itu ada apa enggak orangnya. Walaupun dia sebenarnya sempat mendengar kabar kalau Mbah Yem ini sudah pindah ke rumah anaknya. Kemudian pikiran itu dihilangkan. Keesokan harinya, di sore hari sekitar jam 3, Ricky ini sengaja berkeliling di daerah itu, termasuk di rumahnya Mbah Jan ini untuk mengecek situasi. Karena dia melihat lampu depan rumahnya Mbah Jan yang merupakan lampunya ini sangat redup, jadi tidak terang seperti lampu-lampu orang biasa. Apalagi rumahnya ini merupakan rumah terbuat dari papan kayu yang sederhana sekali. Jarak tetangganya itu cuma ada satu tetangga yang orangnya pun jarang di rumah. Kemudian Ricky sudah mulai muncul niat buruk. Dia berpikir kalau nanti malam dia bakal masuk ke rumah itu. Di malam itu sekitar jam 9 malam, Ricky ini baru keluar rumah. Dia bilang ke ibunya, "Mak, aku mau nongkrong ke tempat anak-anak." Ibunya pun tak menjawab karena itu sudah merupakan kebiasaannya si Ricky. Jadi setiap malam itu dia keluar, kadang pulang itu di pagi hari. Tapi dia tidak menuju ke tempat tongkrongan biasanya. Dia berkeliling menuju ke pinggiran desa, mencari jalan yang sepi. Setelah itu dia ini menuju ke belakang rumah dari Mbah Jan itu. Dia sempat berhenti lama di belakang rumah yang termasuk di situ ada pepohonan, walaupun di belakangnya lagi itu sudah ada rumah. Jadi Ricky bersembunyi di tempat itu sekitar setengah jam. Ketika dia merasa suasana sudah aman, apalagi jalanan di situ jarang dilewati orang, apalagi malam hari, Ricky ini memberanikan diri masuk ke rumah Mbah Jan melalui jendela. Jadi jendelanya ini merupakan jendela kayu yang bisa dicongkel. Ricky menggunakan linggis kecil, kemudian dia berhasil mencongkel salah satu jendelanya itu. Dengan pelan-pelan kemudian Ricky ini masuk ke dalam rumahnya Mbah Jan. Dia menengok ke kanan ke kiri sambil mengecek apakah Mbah Yem ada di sana. Ketika dia sudah merasa aman, kemudian si Ricky ini mengecek satu persatu barang-barang yang sekiranya bisa dia ambil di rumah itu. Tapi maklum saja karena merupakan rumah dari orang tua, di situ tidak ada barang yang berharga sama sekali. Nah, menurut Ricky, dia kemudian masuk ke dalam kamar. Di situ ada 2 kamar. Di kamar satunya dia hanya menemukan lemari. Ketika dia membuka lemari itu, yang ada hanya pakaian-pakaian yang sedikit kusam atau kumal. Dia tidak menemukan apapun di tempat itu. Tapi kemudian dia keluar lagi. Setelah keluar dia mau masuk ke kamar satunya, tapi kamar ini dikunci. Nah, ketika Ricky ini melihat pintu kamar itu dikunci, di pikirannya ini dia malah senang. Berarti ada barang berharga di tempat ini. Tapi Ricky kesulitan ketika dia harus membuka kunci itu karena gemboknya cukup besar. Jadi dia berinisiatif memanjat kamar itu karena di atasnya tidak ada plafon. Jadi dia mau lewat atas. Setelah agak sedikit susah payah, akhirnya Ricky berhasil masuk ke dalam kamar itu. Nah,
Menurutnya ketika dia masuk ke kamar itu, sedikit ada bau seperti bau dupa. Padahal dia tahu tidak ada bakaran dupa di tempat itu. Ada sebuah lemari cukup kecil. Nah, ketika dia membuka lemari itu, di dalamnya ini ada beberapa benda pusaka. Terutama ada 4 buah keris. Nah, salah satu kerisnya itu berbungkus dengan kain hitam. Ricky tidak ambil pusing karena dia tidak menemukan apapun di tempat itu yang berharga. Jadi dia nekat mengambil 4 buah keris itu. Dia berpikir, besok aja dipikir jualnya kemana, yang penting aku dapat dulu. Kemudian dia memasukkan keris itu ke dalam sarung yang dia bawa. Setelah itu dia memanjat kembali untuk keluar. Ketika Ricky ini mau keluar dari rumah itu melalui jendela, dari belakang Ricky dengan sangat jelas ini terdengar suara, "Kembalikan." Spontan Ricky ini menoleh ke belakang. Walaupun pada waktu itu dia sedikit mengalami ketakutan, tapi dia tidak menemukan siapapun di dalam rumah itu. Dia buru-buru lompat dari jendela, kemudian menutupnya dengan pelan. Setelah itu dia berjalan menunduk lewat ke belakang. Nah, ada sesuatu yang menakutkan menurut Ricky. Ketika dia berhasil keluar dari area rumahnya Mbah Jan ini, dia menuju ke jalan. Nah, ketika di jalan itu suasananya memang sangat gelap karena tidak ada penerangan. Dia tahu kalau jalan itu rata karena dia sangat hafal dengan jalan itu yang dia lewati. Tapi ketika dia berlari sedikit berjalan cepat, tiba-tiba Ricky ini seperti menyandung sesuatu, kemudian dia jatuh. Sempat berguling, bahkan kepalanya ini menatap sebuah batu yang berada di pinggir jalan. Nah, pada waktu itu Ricky langsung bangun dan menoleh ke belakang. Dan apa yang dia lihat? Tiba-tiba dia ini melihat ada sosok pocong yang sedang tidur tepat berada di belakangnya. Walaupun waktu itu remang-remang, tapi sosok itu terlihat jelas. Nah, Ricky ini baru sadar kalau dia tadi ini menyandung sosok itu. Padahal sebelumnya dia ini tidak melihat apapun. Karena ketakutan, Ricky ini langsung mengambil sarung yang berisi 4 buah kerisnya tadi, kemudian lari. Ketika lari sekitar 20 meter dari tempat itu, tiba-tiba dia ini bertemu dengan seseorang. Nah, orang itu bernama Pak Jarwo. Pak Jarwo ini adalah ketua RT setempat. Nah, Pak Jarwo ini tiba-tiba langsung memegang pundak Ricky. Ki, kamu dari mana? Kenapa kamu lari malam-malam begini?" "Enggak Pak Wo, aku tadi dari sungai. Kebetulan dari sebelah selatan memang ada sebuah sungai." Nah, Ricky ini kemudian mencoba melepaskan tangannya Pak Jarwo. Tapi Pak Jarwo sempat bilang pada waktu itu, "Kalau kamu macam-macam, kamu yang aku cari besok." "Enggak Pak, aku mau pulang dulu." Nah, menurut Ricky sebenarnya Pak Jarwo ini memiliki perasaan kecurigaan, karena dia ini namanya memang sudah jelek di kampung itu. Setelah itu Ricky menuju ke rumah. Ketika sampai di rumah, Ricky ini langsung menaruh 4 buah kerisnya ini di bawah ranjangnya. Pada waktu itu dia sempat melihat ibunya yang sudah tertidur. Ricky yang badannya ini lusuh karena baru saja jatuh. Beberapa bajunya ini sampai belepotan dengan tanah. Kemudian Ricky ini memilih mandi. Setelah mandi, dia ini langsung menuju ke kamarnya. Dia tidur di atas 4 buah keris itu. Sempat berpikir tentang apa yang dia alami tadi, tapi karena dia hanya berpikir lebih bagaimana dia caranya menjual 4 buah keris ini. Apalagi dia tidak ada kenalan orang yang mungkin kolektor tentang benda-benda pusaka, tentang Pak Jarwo, atau tentang bagaimana mungkin dia seumpamanya ketahuan mencuri. Dia tidak pernah berpikir seperti itu karena itu sudah sering dia jalani. Ketika mulai ngantuk dan memejamkan mata, Ricky ini merasa
ranjangnya yang buat dia tidur ini tiba-tiba bergoyang, dan goyangannya ini sangat keras, sampai akhirnya dia ini terbangun dan lompat. Dia lompat menuju ke ibunya. Sambil membangunkan ibunya, dia ini bertanya, "Mak, mak, mak, bangun mak." Nah, ibunya ini akhirnya bangun. "Ada apa Tole? Kenapa kamu membangunkan mak? Apa ada gempa bumi mak? Kok tadi ranjangku ini bergoyang? Kamu ini ngelindur, orang gak ada apa-apa. Sudah, balik tidur sana lagi." Nah, kemudian Ricky ini kembali tidur. Karena merasa ada yang aneh, kemudian Ricky ini mengambil keris tadi dan dia taruh di lemarinya. Setelah itu dia kembali tidur. Tidak terjadi apa-apa di malam itu. Nah, keesokan harinya Ricky ini bangun siang. Setelah sarapan, dia kemudian menuju ke salah satu temannya yang berada di luar kampung. Dia mencoba mencari pembeli, siapa tahu ada yang mau membeli keris. Dia sempat menawarkan ke beberapa temannya, tapi tidak ada satupun yang mau untuk membelinya. Bahkan mereka tidak tahu harus dijual kemana. Sempat ada temannya yang bertanya, "Kamu dapat keris dari mana?" Karena sedikit curiga mungkin temannya itu, tapi Ricky menjelaskan kalau itu adalah barang peninggalan dari almarhum kakeknya dulu dan dia baru menemukan barang-barang itu. Sampai sore hari pun Ricky ini tidak mendapatkan pembeli. Kemudian sedikit kecewa, dia kembali pulang. Nah, sesampainya di rumah sudah maghrib. Jadi Ricky ini kembali masuk ke dalam rumah. Tapi pada waktu itu ibunya tidak ada di dalam rumah, mungkin sedang keluar. Jadi Ricky ini langsung mandi. Setelah mandi, Ricky ini kebetulan kamar mandinya berada di samping dapur. Waktu Ricky ini keluar dari kamar mandi menuju ke ruang tengah dari rumahnya ini, dia ini kemudian tiba-tiba pengen menoleh ke belakang. Nah, ketika Ricky ini menoleh ke belakang, dia ini melihat ada sosok seperti Mbah Jan. Beliau ini mempunyai kebiasaan menggunakan sarung yang dikalungkan di pundaknya. Nah, sosok itu sedang duduk tepat berada di dapur kayu milik dari Ricky ini. Nah, pada waktu itu Ricky ketakutan. Akhirnya dia tidak melanjutkan menoleh ke belakang atau menegur sosok itu. Dia langsung berlari ke kamar. Tak lama kemudian terdengar ibunya ini baru pulang. Dan waktu itu Ricky tidak menceritakan apapun. Dia memilih untuk tidur di sore itu karena dia kecapean setelah seharian mencari pembeli keris tapi tidak menemukan. Entah kenapa pikiran Ricky di malam itu benar-benar tidak nyaman. Sedangkan dia berebah di dalam ranjangnya ini, dia pun mencoba tidur tapi tidak bisa tidur. Tiba-tiba keluar keringat dingin dari badannya. Dia merasa ketakutan, tapi dia tidak tahu ketakutannya ini tentang apa. Dia mencoba melupakan apa yang sudah dia lihat kemarin atau suara di dalam rumahnya Mbah Jan itu. Tiba-tiba sekitar jam 9 malam terdengar suara seperti langkah kaki tepat di samping kamarnya, tapi sosok itu seperti berjalan di luar. Nah, setelah itu kemudian Ricky ini mendengar suara, "Kembalikan atau kamu yang aku bawa." Spontan Ricky ini ketakutan. Dia kemudian memanggil maknya. "Mak, tolong mak, ada hantu di samping rumah." Kemudian maknya ini melihat Ricky yang memiliki ketakutan ini. Kemudian dia bertanya, "Kamu ini kenapa Le? Dari kemarin kamu ini kok aneh? Coba cerita ke emak." "Enggak mak, aku takut mak." Ricky selalu berbicara seperti itu. Akhirnya emaknya ini atau ibunya Ricky ini memaksa. Nah, di situ akhirnya Ricky ini bercerita kalau tadi malam dia ini habis mencuri. Nah, ibunya ini sempat marah sampai beliau ini menangis karena melihat kelakuan anak satu-satunya ini sampai seperti itu. Pada akhirnya ibunya ini bilang, "Ya sudah, ayo emak antarkan, kamu kembalikan saja. Kita ke Pak RT dulu. Siapa tahu nanti bisa diselesaikan secara baik-baik."
Akhirnya Riki ini mengikuti saran dari maknya karena dia ini selain ketakutan, dia ini tidak tega melihat ibunya ini sampai menangis. Di situ mulai muncul banyak penyesalan dalam batin Riki. Akhirnya Riki membuka lemari. Dia bermaksud mengambil 4 buah keris yang dia curi. Tapi yang aneh adalah satu kerisnya ini sudah menghilang, dan keris itu yang dibungkus dengan kain hitam. Hanya tersisa kain hitamnya saja. Riki sempat bertanya kepada maknya, "Loh mak, kok tinggal 3, yang satu kemana? Apa mak mengambilnya?" "Aku ini gak ngambil nih. Mana aku tahu kalau kamu nyimpan keris di tempat itu. Aku juga gak pernah masuk ke kamarmu." Kemudian akhirnya Riki ini membawa 3 keris sama 1 buah kain yang tersisa. Dia diantarkan oleh ibunya menuju ke rumah Pak Jarwo. Nah, kebetulan di rumah Pak Jarwo waktu itu ada juga 2 orang yang sedang ngobrol di tempat itu. Awalnya Riki ini sangat ketakutan karena mungkin mereka ini bisa marah kalau mendengar kelakuannya si Riki. Tapi dengan bantuan ibunya, Pak Jarwo ini akhirnya sedikit luluh. Bahkan Pak Jarwo mengingatkan kedua orang temannya atau tetangganya ini agar tidak sampai marah, ini kalau bisa diselesaikan baik-baik. Toh juga anaknya sudah ngaku. Di situ Pak Jarwo ini sempat curiga ketika dia kemarin bertemu si Riki. Tapi Pak Jarwo ini belum sempat bertanya karena Riki ini keburu pergi. Nah, di situ Riki pun menceritakan tentang apa yang dia lakukan dan dia alami. Pada waktu itu akhirnya Pak Jarwo ini meminta salah satu orang temannya untuk mengecek apakah Mbah Yem ini ada di rumah. Kebetulan setelah beberapa lama orangnya berangkat ke situ, temannya ini balik dan lapor ke Pak Jarwo kalau di rumahnya ini Mbah Yem ini ada, ditemani anak dan menantunya. Akhirnya Riki ini diantar oleh Pak Jarwo dan ibunya menuju ke rumah Mbah Yem. Nah, di situ Pak Jarwo pun langsung menjelaskan tentang apa yang terjadi. Nah, sempat menantunya Mbah Yem ini marah. Bahkan karena jengkelnya itu, dia ini hampir memukul si Riki. Beruntung Pak Jarwo ini sempat melerai. Nah, Riki pun meminta maaf sampai dia ini bersimpuh di bawah di kakinya Mbah Yem karena mungkin dia ini menyesal dan sangat ketakutan. Kemudian Mbah Yem ini bilang, "Ya sudah li, gak apa-apa, wong sudah terjadi. Yang penting kamu kembalikan itu peninggalan Mbah Jan. Barang-barang itu selalu dirawat oleh Mbah Jan." Tapi pada waktu itu Riki menjelaskan kalau satu benda pusakanya, keris yang dibungkus dengan kain hitam itu menghilang. Nah, kemudian Mbah Yem ini masuk ke dalam kamarnya Mbah Jan yang dikunci. Dengan membuka kuncinya, kemudian Mbah Yem ini masuk sendiri. Setelah itu beliau membawa 1 keris keluar dari kamar itu. Seketika Riki ini terheran dan kaget kalau dia ingat betul itu adalah keris yang dibungkus dengan kain hitam, karena di rumahnya dia sempat membuka kain hitam itu dan melihat keris itu memang berukuran sedikit lebih besar dengan warna kuning emas. Nah, kemudian Mbah Yem ini memperjelas kalau benda satu ini memang peninggalan dari leluhurnya Mbah Jan dulu. Dari dulu selalu dispesialkan oleh Mbah Jan. Nah, mungkin tentang apa yang kamu alami dan kejadian yang menghantuimu, mungkin itu adalah sosok yang menjaga keris ini. Beruntung kamu cepat sadar dan mengembalikannya, Li. Ya sudah, kalau Mbah Yem sih memaafkan, yang penting jangan kamu ulangi lagi. Besok setelah kejadian ini, coba kamu ke kuburannya Mbah Jan, kamu nyekar, kamu minta maaf dan mendoakan Mbah Jan di sana. Nanti pasti kamu tidak akan diganggu makhluk-makhluk lagi. Dan kamu harus janji jangan pernah mengulangi hal-hal seperti itu. Kamu ini masih muda, Li. Di situ Riki menangis. Dia meminta maaf terus kepada Mbah Jan, kepada anaknya dan menantunya, termasuk Pak RT, Pak Jarwo. Kemudian
Ricky ini juga meminta maaf kepada ibunya. Sampai pada waktu itu ibunya ini meminta maaf kepada Mbah Yem. Nah, setelah kejadian itu semuanya diselesaikan oleh Pak Jarwo selaku ketua RT setempat di tempat itu, dan mereka berjanji untuk tidak melanjutkan kasus itu kemana-mana. Akhirnya Ricky ini pulang, dan setelah kejadian itu Ricky ini benar-benar berubah. Dia tidak pernah melakukan hal-hal buruk sama sekali. Bahkan dia ini menjadi anak yang sangat rajin sekali menurut ibunya. Nah, kejadian ini diceritakan Ricky untuk sebuah pelajaran. Jadi tentang apa yang dia pernah perbuat di masa lalu, dan tentang kejadian itu membuat dia ini berubah menjadi baik. Nah, itulah cerita dari salah seorang teman bernama Ricky. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komennya kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.